Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horror action berjudul Tribal Get Out Alive yang rilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang mantan personel elit militer yang disewa untuk membersihkan dan mengamankan properti milik seorang jutawan dari para tunawisma. Namun ternyata misi sederhana itu berubah menjadi mematikan karena tunawisma yang mereka hadapi bukan tunawisma biasa, melainkan tidak manusia lagi. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam, terlihat beberapa polisi berusaha mengamankan para tunawisma yang menolak untuk meninggalkan suatu tanah pertanian. Sesaat kemudian, seorang sersan polisi bernama Lawson datang ke lokasi dan meminta bantuan lebih banyak unit untuk mengatasi perlawanan dari para tunawisma tersebut. Tidak jauh dari tempat dia berdiri, Lawson melihat dua orang tunawisma yang berhasil menyelinap dari para polisi sehingga dia mencoba mencari. Sampai di suatu lorong, Lawson sempat dikejutkan oleh seseorang yang berlari di belakangnya, namun dia abaikan. Lalu tanpa diduga seorang tunawisma menyerang dia. Namun tatkala tunawisma tua bernama Peter menyenter ke arah mereka, tunawisma yang tengah memukbang Lawson ini langsung kabur seperti hewan. Saat Peter memperhatikan kondisi Lawson, secara mengejutkan rekannya yang bernama Siana diculik oleh seseorang. Melihat itu, Peter segera mencabut senjata yang tertancap pada Lawson dengan niat mengejar Siana. Sayang bersamaan dengan itu, polisi datang menghentikan Peter yang kedapatan memegang senjata. Keesokan hari, dua orang petugas dari firma keamanan bernama Caitlin dan Brett yang mendapatkan tugas mengamankan sebuah properti mendatangi lokasi. Di dalam ternyata terdapat dua kelompok mafia yang sedang melakukan transaksi. Begitu sampai, Caitlin dan Brett langsung meminta secara baik-baik kedua kelompok itu untuk meninggalkan properti tanpa ikut campur urusan transaksi yang mereka lakukan. Sayang, dealer bernama Justin yang mengetahui mereka bukan polisi justru meminta keduanya segera pergi dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Namun tentu saja Brett menolak hal tersebut. Mendengar itu, Justin memerintahkan anak buahnya menyerang Brett dan Caitlin. Alhasil pertarungan tidak bisa dihindari. Sial, begitu mendapatkan pukulan, sakit kepala Caitlin tiba-tiba kambuh sehingga teringat kejadian perang yang membuat dia mundur dari militer. Sejurus kemudian, Caitlin pun kehilangan kendali dan hampir saja menghabisi Justin. Beruntung Brett bergegas menyadarkan dia. Keesokan pagi, Brett yang merupakan rekan Caitlin sejak masih bertugas di militer mendatangi dia untuk menenangkan serta mengingatkan bahwa sekarang tugas mereka tidak lagi menembaki musuh di medan perang seperti dulu. Jadi ceritanya, Caitlin ini mengundurkan diri dari militer setelah mengalami gangguan stres pasca trauma, sehingga kenangan masa perangnya selalu memicu reaksi emosional dan fisik yang intens. Dari situ, mereka mendatangi kantor firma keamanan tempat mereka bekerja. Sesaat kemudian, seorang rekan bernama Rebecca memanggil keduanya menghadap atasan mereka. Di sini, sang atasan yang bernama Jameson menegur mereka atas aksi kemarin karena seharusnya mereka menghubungi polisi untuk menangani kasus tersebut, bukan main hakim sendiri. Tapi Brett beralasan mereka tidak diberi kesempatan lagi menghubungi polisi dan hal itu dilakukan untuk membela diri serta berjanji kejadian seperti kemarin tidak akan terulang lagi. Lantas Jameson memberikan tugas baru kepada mereka, yaitu untuk mengusir tunawisma yang menempati sebuah pertanian warisan milik seorang pria bernama Richard Kenning. Jameson menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengurus sebagian besar tunawisma tersebut. Jadi tugas mereka hanyalah mencari tunawisma yang dianggap hilang sejak menempati properti itu. Singkat waktu, di pertanian yang dimaksud mereka pun berkumpul. Selang beberapa saat, sang pemilik baru bernama Richard yang terlihat angkuh datang. Di sini Richard menjelaskan bahwa dia tidak akan bisa menjual properti tersebut jika masih ada tunawisma yang belum pergi. Lalu dengan angkuh Richard berkata dia telah membayar mereka mahal, jadi memerintahkan tugas pengusiran ini segera diselesaikan dengan sempurna. Mendengar itu, Caitlin langsung meminta anggota bernama Michael mengajak anggota bernama Tony dan Jen untuk memasang tanda peringatan di sekeliling properti. Lalu meminta anggota bernama Oli mengajak anggota bernama Lawrence untuk mengambil peralatan di mobil. Sementara dia dan Brett masuk ke dalam bangunan, sedangkan Rebecca menemani Richard. Baru saja masuk, mereka bertemu dengan dua orang polisi bernama Gray dan Williams yang ditugaskan mengawasi pekerjaan mereka.
Kemudian Caitlin meminta Brett mengajak Williams dan Lauren mengamankan lantai tersebut, sedangkan dia bersama Ollie dan Gray mengamankan lantai atas. Di lantai atas, Caitlin tiba-tiba melihat sekelebat bayangan melintas sehingga dengan perlahan mencoba mencari. Merasa curiga pada sebuah ruangan, maka dengan cepat Caitlin masuk, namun tidak menemukan siapa-siapa. Lalu secara mengejutkan Gray muncul dari belakangnya sehingga hampir saja dia hajar. Singkat waktu pada malam hari di sebuah ruangan, mendengar Richard yang berbicara sendiri, maka Brett mencoba bertanya apakah Richard merindukan sang ayah. Tapi Richard berkata ayahnya bukan orang yang berjiwa sosial, karena kenyataannya sang ayah tidak peduli saat ibunya meninggal dan pernah memukul dia hingga pingsan. Bahkan telah mengusir dia sejak berusia 16 tahun. Jadi tidak mungkin ayahnya itu menerima tunawisma tanpa tujuan tertentu. Apalagi mengetahui ayahnya tidak pernah mengizinkan siapapun datang ke tempat ini. Mendengarnya, Brett memutuskan keluar. Sepeninggalan Brett, Richard menemukan simbol-simbol aneh serta gambar-gambar suatu suku milik sang ayah. Di luar, selesai memasang tanda, Michael meminta Jen mengambilkan minuman untuk mereka. Namun baru saja Jen berbalik, Michael dan Tony sudah tidak ada. Mengira dirinya dipermainkan, sontak Jen menjadi emosi. Tapi ternyata tidak jauh dari situ dia menemukan ponsel Michael yang tergeletak. Alhasil dengan panik Jen berlari ke dalam untuk memberitahukan hal tersebut. Mendengarnya, juga dengan emosi Brett berniat mencari karena mengira mereka bercanda di waktu yang tidak tepat. Dan tiba-tiba pintu tertutup sehingga Brett menjadi semakin emosi. Oleh karenanya dia mengajak Ollie untuk membongkar jendela. Sial, tanpa diduga tangan Ollie ditusuk dari luar. Dalam kondisi panik ini, mereka kembali dikejutkan dengan tubuh Michael yang jatuh dari atas. Melihat itu, William dan Gray mencoba meminta bantuan, sayang radio mereka tidak mendapatkan jaringan. Bahkan jaringan telepon pun tidak ada. Oleh karenanya, Williams mengajak Gray memeriksa ke lantai atas. Sementara Brett dan Rebecca merawat Ollie, Caitlin meminta Jen dan Lawrence mengikuti dia untuk mencari saklar listrik. Di lantai atas, William sempat melihat seseorang dalam gelap sehingga meminta orang tersebut menyerah. Namun dengan cepat orang itu kabur dan menghilang dari pandangan mereka. Beralih pada kelompok Caitlin. Ketika Caitlin mencoba menyalakan listrik, secara mengejutkan lantai di bawah Jen dan Lawrence ambruk sehingga mereka terjatuh ke bawah. Mendengar suara gaduh Brett datang. Sesaat kemudian Williams dan Gray datang, mengatakan bahwa mereka melihat seseorang yang menghilang melalui sebuah pintu rahasia yang mengarah ke bawah tanah, di mana terdengar suara langkah-langkah kaki. Dari bawah, Lawrence yang masih siuman mengatakan kemungkinan mereka berdua juga berada di dalam sebuah terowongan. Mendengar itu, Caitlin meminta mereka berpencar mencari jalan keluar dan mengajak Gray turun bersama dia, sedangkan Brett diminta untuk mengajak yang lain melalui pintu rahasia tadi. Begitu di bawah, mendapati kondisi Jen yang cukup parah dan tidak sadarkan diri sehingga tidak mungkin untuk ikut, maka Caitlin berniat meninggalkan Jen sementara mereka menemukan jalan keluar. Namun Lauren memutuskan tinggal untuk menjaga Jen. Bersamaan dengan itu, terdengar raungan dari kejauhan sehingga Caitlin meminta Lawrence untuk tidak menyalakan senter atau menimbulkan suara. Di tempat lain, kelompok Brett yang memasuki pintu rahasia akhirnya mencapai sebuah terowongan di mana juga terdengar suara raungan aneh yang sama. Kembali pada Caitlin dan Gray, cukup lama mengeksplor, mereka sampai pada sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kerangka manusia. Sementara itu, kelompok Brett sampai pada terowongan yang bercabang. Lantas merasa sebagai pemilik properti, Richard meminta mereka berpencar. Namun lantaran Brett menolak, maka Richard mengajak mereka untuk memasuki terowongan kanan. Sayang bersamaan dengan itu, dari terowongan tersebut terdengar raungan lagi. Alhasil dengan cepat Ollie mengajak mereka memasuki terowongan sebelah kiri. Di tempat lain, Caitlin yang mendengar suara langkah kaki mendekat bergegas mengajak Gray bersembunyi. Benar saja, sesaat kemudian terlihat seseorang datang dengan suara dan tingkah yang aneh. Untuk itu, Caitlin segera melemparkan sebuah batu agar orang aneh tersebut menjauh. Sial, ketika akan melanjutkan pencarian, secara mengejutkan seorang gadis kecil sudah berdiri di hadapan mereka. Mendapati sang gadis tidak menjawab pertanyaan, maka Gray meminta gadis ini menunjukkan di mana orang tuanya berada. Dan ternyata dia mau mengajak mereka. Beralih pada kelompok Brett. Dalam perjalanan, Williams mendengar suara, namun tidak melihat siapa-siapa. Malang tanpa dia duga seseorang menariknya ke dalam kegelapan. Menyadari William menghilang, maka Brett mencoba mencarinya. Melihat itu, Richard justru mengajak yang lain terus melanjutkan perjalanan dengan alasan bisa saja Brett pun ikut menghilang seperti Williams.
Manakala Richard akan pergi, Brett kembali tanpa membawa Williams, tapi berkata menemukan sesuatu yang lain. Lalu Brett mengajak mereka mendatangi suatu tempat yang terlihat seperti sebuah lab. Di sini, Rebecca menemukan sebuah botol berisi cairan berwarna hijau menyala. Melihat itu, Richard langsung merebut dan mengklaim bahwa apapun yang mereka temukan di tempat tersebut adalah miliknya. Sesaat berselang, Brett melihat seseorang yang bersembunyi di bawah meja. Dan ketika penutup dibuka, dengan tiba-tiba seorang wanita muncul mengancam mereka. Melihat serum yang dipegang oleh Richard, wanita bernama Maya ini mengatakan bahwa dia bekerja untuk Dr. Kenning dan benda itu adalah sampel terakhir yang dikerjakan oleh ayah Richard tersebut. Baru saja Brett akan bertanya mengenai hal yang terjadi, bersamaan dengan itu pula suara raungan aneh kembali terdengar sehingga Maya mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Di tempat lain, gadis yang Caitlin dan Gray ikuti menuntun mereka ke sebuah ruangan di mana terlihat dua orang dewasa tengah mencincang sesuatu. Dikarenakan kedua orang ini tidak merespon, maka Caitlin mencoba mendekat. Namun tiba-tiba kedua orang yang sebenarnya sudah terinfeksi ini langsung menyerang. Cukup lama berkelahi, akhirnya Caitlin harus menghabisi mereka. Melihat sang bocah yang juga menyerang Gray, maka terpaksa Caitlin menyerang balik. Tapi membiarkan saja bocah itu kabur. Setelah merawat luka Gray, Caitlin mengajaknya kembali melanjutkan pencarian. Sementara itu, Richard yang merasa penasaran dengan pekerjaan sang ayah bertanya kepada Maya. Oleh karenanya Maya menjelaskan bahwa Dr. Kenning mengembangkan sebuah serum yang dapat menciptakan manusia menjadi lebih sempurna dengan memiliki reaksi dan kekuatan yang tinggi. Sayang tanpa kecerdasan. Namun salah satu hasil ciptaannya membunuh dia dan menginfeksi semua tunawisma yang tinggal di terowongan tersebut. Bersamaan dengan itu terdengar lagi suara raungan mendekat sehingga Brett memerintahkan mereka semua untuk tiarap. Tapi beberapa detik berselang Brett sadar Rebecca tidak ada di antara mereka. Oleh karenanya, tanpa berpikir lagi Brett langsung mencari. Benar saja, dari dalam gelap secara perlahan Rebecca muncul dengan luka sayatan di leher. Bersama dengan itu, sang infected datang menarik Rebecca. Melihatnya, sontak Brett menyerang infected berkapak ini. Sayang, alih-alih membantu, Maya justru bergegas kabur di mana Richard yang melihat juga ikut melarikan diri. Lantas mendapati Brett yang terdesak, maka dengan cepat Oli melemparkan sebuah batu hingga tanpa ampun Brett menghabisi sang infected. Dari situ mereka berdua membawa Rebecca mencari tempat yang aman. Sampai pada sebuah ruangan, Brett mencoba untuk menyelamatkan Rebecca. Malang luka yang dia derita menyebabkan usaha tersebut sia-sia. Sementara itu, dalam usaha kaburnya akhirnya Richard berhasil menghentikan Maya dan kembali bertanya mengenai khasiat serum tersebut. Menyadari Richard yang terlalu terobsesi, maka Maya menjelaskan bahwa serum yang dia pegang adalah serum terakhir yang telah disempurnakan oleh Dr. Kenning, di mana selain membuat lebih cepat dan kuat, juga akan membuat lebih cerdas. Mendengar itu, Richard yang merasa ragu bertanya bagaimana membuktikan hal ini. Alhasil Maya berkata dia bersedia meminum serum tersebut. Namun Richard menolak lalu tanpa ragu menenggak serum itu. Beralih pada Lawrence dan Jen. Dalam penantian ini, Lawrence mendengar suara geraman. Namun tiba-tiba Jen siuman. Ketika Lawrence mencoba mengajak dia bicara, suara geraman tadi kembali terdengar dan semakin mendekat. Sedangkan Jen yang baru saja siuman akhirnya tewas. Lalu dari dalam kegelapan, secara mengejutkan satu infected muncul menerjang dan memukbang Lawrence. Pada waktu yang sama, Caitlin dan Gray sampai di sebuah ruangan yang terdapat meja dengan bekas darah. Sesaat berselang terdengar suara gaduh sehingga Caitlin mengajak Gray segera bersembunyi. Dari dalam lemari mereka melihat beberapa infected yang membawa Williams, kemudian mengupas dan menikmatinya hidup-hidup. Hal ini tentu saja membuat Gray merasa syok. Sayang suara Gray ternyata terdengar oleh salah satu infected. Begitu sang infected membuka pintu, dengan cepat Caitlin menyerang. Malang dua infected lain berhamburan menghabisi Gray. Kendati akhirnya Caitlin berhasil menghabisi ketiga infected tersebut. Di ruangan lain, ternyata Maya membawa Richard ke tempat berkumpulnya para infected yang dia sebut sebagai suatu suku. Hal ini sontak membuat Richard merasa takut. Tapi Maya mengatakan dia bisa bertahan hidup karena telah mendapatkan kepercayaan dari infected-infected tersebut. Melihat kehadiran mereka, sang infected Alpha bergerak mendekat. Namun Maya berkata Richard telah bergabung dengan mereka. Lalu Maya menjelaskan jika ingin tetap hidup maka Richard harus bertarung melawan salah satu dari mereka. Alhasil pertarungan pun dilakukan. Setelah berhasil menumbangkan infected tersebut, sang Alpha menyodorkan pisau kepada Richard.
Di sini Maya menjelaskan Richard harus menghabisi infected yang dia kalahkan. Dan tepat setelah Richard menghabisinya, para infected langsung berkerumun memukbang rekan mereka tersebut. Kembali pada Caitlin, sampai di tempat Lawrence dan Jen, ternyata dia hanya menemukan ponsel milik Jen. Merasa kehilangan rekan-rekan ini, sontak membuat sakit kepala Caitlin kembali kambuh. Ketika sudah sadar, dia memutuskan melanjutkan misi mencari jalan keluar. Sial, dia justru sampai ke tempat para infected tengah tertidur, sedangkan di ujung lorong terdapat ruangan penyimpanan. Oleh karenanya, Caitlin terpaksa melangkah di antara infected tersebut. Beruntung, dia berhasil melewati mereka tanpa diketahui. Di dalam ruang penyimpanan, secara tidak sengaja Caitlin menemukan kotak dinamit. Untuk itu, dia bergegas mengumpulkan dinamit tersebut dan beberapa peralatan lain. Tapi ketika keluar, satu dinamit terjatuh dan hampir mengenai satu infected. Sayang, bersamaan dengan ini pula sang infected terbangun namun berhasil dia habisi. Setelah cukup jauh dari tempat tadi, Caitlin mulai membuat jebakan dan kembali berangkat. Dalam perjalanan, dia lagi-lagi bertemu dengan beberapa infected yang tengah mukbang sehingga pertarungan kembali terjadi. Sampai semua infected tersebut dia habisi. Pada waktu yang sama, Brett dan Ollie yang dalam perjalanan akhirnya juga terkepung oleh para infected sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Naas dalam pertarungan ini Ollie tidak selamat. Parahnya, akibat hal tersebut Brett menjadi kewalahan menghadapi serangan para infected. Dan saat infected itu asik menggerogoti Brett, tanpa diduga Caitlin datang menyelamatkan dia. Kemudian Brett mengatakan Richard masih berada di dalam bersama dengan seorang wanita yang mengaku anak buah Dr. Kenning sehingga berniat mencari mereka. Tapi Caitlin menyarankan agar mengutamakan keselamatan mereka terlebih dahulu. Sementara itu, terlihat infected Alpha yang bertarung dan menghabisi 3 infected lain yang menurut Maya tidak menyukai kehadiran Richard. Lalu melihat sang Alpha yang meminum serum persis seperti yang dia minum serta menemukan serum lain berhamburan di lantai, maka Richard sadar kalau Maya telah membohongi dia. Alhasil Maya mengaku dialah yang telah menghabisi Dr. Kenning dan sengaja melakukan hal ini lantaran melihat Richard yang tidak berbeda jauh dengan ayahnya. Kemudian langsung meninggalkan Richard yang masih dalam kondisi lemah. Kembali pada Caitlin dan Brett. Karena mendengar suara infected yang mengikuti, maka Caitlin memasang jebakan yang dia buat. Benar saja, tidak berselang lama satu infected menginjak jebakan tersebut. Mendengar teriakan sang infected, maka mereka bergegas kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan beberapa infected lain. Namun tiba-tiba Maya datang membantu mereka. Awalnya Brett tidak mempercayai Maya atas apa yang telah dia lakukan. Namun Maya menjelaskan dia datang ke Amerika tanpa mengenal siapa-siapa dan bertemu dengan Dr. Kenning yang menawarkan bantuan. Sayang, ternyata Dr. Kenning justru berniat melakukan eksperimen terhadapnya, tapi dia berhasil melarikan diri. Hanya saja setelah Dr. Kenning tewas, monster buatannya hilang kendali sehingga dia memutuskan kembali untuk menghancurkan tempat ini. Mendengar itu, Caitlin meminta Maya untuk menunjukkan di mana tempat yang tepat untuk meletakkan dinamit yang dia bawa. Beralih pada Richard, merasa sudah lebih baik, dia meminta serum yang tersisa kepada infected Alpha, tapi sang Alpha menolak. Bersamaan dengan itu, satu infected datang memberikan suatu kode di mana sang Alpha bergegas keluar. Lantaran dihalangi saat mengikuti, maka Richard langsung menghabisi infected ini. Sementara itu, Maya mengajak mereka menuju ruangan yang berada tepat di atas markas para infected. Sehingga jika berhasil meledakkan ruangan ini, maka infected yang ada di atas akan musnah. Mendengarnya, mereka pun mulai memasang dinamit. Singkat waktu, belum selesai semua dinamit dipasang, tiba-tiba Richard datang bersama satu infected yang tampak seperti anjing peliharaannya. Selang beberapa saat, infected Alpha juga muncul. Alhasil, pertarungan 3 lawan 3 ini pun tidak dapat dihindari. Sayang, Maya terkena senjatanya sendiri meski berhasil menghabisi sang infected. Sedangkan Brett yang cukup lama tersudut akhirnya juga berhasil menghabisi sang Alpha, kendati dia juga tumbang akibat tertindih. Sementara Caitlin yang terkena serangan di kepala mengakibatkan sakitnya kembali kambuh. Dari situ tanpa ampun dia menghajar dan menghabisi Richard. Mendapati Brett yang tidak bergerak sempat membuat Caitlin putus asa. Namun rupanya Brett masih selamat. Sesaat berselang mereka teringat akan Maya. Melihat Maya dalam keadaan terluka, mereka berniat membawanya keluar.
Namun Maya yang sudah kehabisan banyak darah ini menolak dan memaksa mereka pergi atau akan meledak bersama dia di tempat ini. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka berdua memutuskan pergi. Lantas dengan tenaga yang tersisa, Maya memasang dinamit terakhir. Dan tepat di saat para infected berdatangan, Maya meledakkan tempat tersebut. Sedangkan Brett dan Caitlin berhasil keluar. Tapi ternyata mereka tidak menyadari satu infected bocah masih selamat bersama botol serum yang dia pegang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.